Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aga Febriansa dengan NIM 23059009. Biasanya saya bisa dipanggil dengan Ega atau Febri. Saya berasal dari Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suku, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Hobi saya yaitu berolahraga. Namun tidak hanya berolahraga saja, hobi saya banyak tentunya, seperti main bola atau main futsal, memancing. Saya juga akan menjelaskan kegiatan saya biasanya, hari aktivitas saya biasanya. Aktivitas saya biasanya yaitu sekarang yaitu berkuliah. Jadi saya berkuliah di Universitas Negeri Padang, di mana dalam semester ini saya menjalani semester 4 tahun ini. Saya mengambil 24 SKS dari dan saya berkuliah dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi hari Sabtu dan Minggu itu jadwal bisa dibilang jadwal libur atau kosong untuk mengisi atau membuat tugas lah. Jadi aktivitas saya di pagi hari biasanya, kalau kuliah biasanya saya bangun jam 5 atau setengah 6. Kemudian saya teruskan mandi. Kan jadwal pekerjaan kan berbeda-beda setiap harinya. Ada yang masuk pagi, masuk siang maupun masuk sore. Apabila masuk pagi saya akan bangun sekitar jam 5 atau setengah 6 baru mandi. Begitupun sebaliknya. Keseharian saya kalau habis kuliah itu palingan sore berolahraga seperti jogging. Saya akan menceritakan pengalaman yang berkesan dalam hidup saya, yaitu sejak kelas SMA kelas 1, di mana saya ditunjuk oleh salah satu guru saya untuk mengikuti suatu perlombaan seperti perlombaan olimpiade yang dikenal saat itu, yaitu Olimpiade OSN, jadi Sains Nasional, yang dimana awalnya tingkat kabupaten. OSN itu terbagi dalam 3, yaitu OSN tingkat kabupaten, OSN tingkat nasional, dan OSN tingkat internasional. Jadi pada SMA kelas 10 saya ditunjuk oleh guru saya untuk mewakili sekolah saya dalam perlombaan Olimpiade nasional itu, dan dalam bidang kebumian di saat itu. Pada saat itu awalnya saya ragu kepada diri saya dan sempat menolak lah, karena takut tidak bisa kan, mengecewakan, tidak membawa nama sekolah kan. Tapi guru saya tersebut yang juga namanya yaitu Ibu Depi saat itu, dia mengajar mata pelajaran sosiologi, dan begitu juga sebagai wali kelas saya. Jadi perlombaan OSN itu dikirim setiap satu sekolah itu mengirimkan 8 orang per bidangnya. Per bidangnya ada kebumian, geografi, matematika, dan masih banyak lagi. Jadi saya mewakili dari bidang kebumian dari sekolah saya, dan pada saat itu perlombaannya hanya di sekolah karena kelas 10 pada tahun 2020 2021 saat masa-masa pandemi. Jadi perlombaannya dilaksanakan secara online. Jadi pada awalnya oleh OSN ini kan tingkat kabupaten. Jadi pada hari H bertepatan tanggal hari Senin perlombaan itu berlangsung, awalnya saya ragu, saya tidak akan mendapatkan
juara kayak itu, karena perlombaan ini bertahap. Setelah kabupaten, kalau nilainya tinggi di kabupaten, terus naik lagi ke nasional, setelah nasional ke internasional. Pada saat itu kelas 1 akhirnya berlangsunglah perlombaan ini, kayak olimpiade ini berlangsung dan akhirnya selesai. Pada saat itu hari pengumuman, pada saat sore Ibu Depi menelpon saya mengabari bahwa saya lulus dan mendapatkan juara tingkat kabupaten Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten. Di saat itu saya merasa sangat bangga pada diri saya, di mana awalnya saya beranggapan saya tidak mampu lah, tidak percaya diri, tidak bisa menjawab soal itu. Ternyata dengan usaha dan tekad dan bekerja keras, akhirnya saya juara dan lulus tingkat nasional. Itu pengalaman berharga bagi saya, karena mewakili sekolah saya sampai tingkat nasional. Walaupun tidak juara, itu udah menjadi pengalaman yang terindah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kenapa manajemen sumber daya manusia sangat penting saat ini, terutama di era maraknya artificial intelligence atau disingkat dengan EA. Manajemen sumber daya manusia MSDM menjadi semakin penting di era digital, di perkembangan pesat artificial intelligence atau EA, karena beberapa alasan. Di antaranya satu, efisiensi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Penerapan teknologi EA meningkatkan kinerja MSDM, terutama dalam efisiensi dalam pengambilan keputusan berbasis data, dan EA juga membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas secara cepat dan mengurangi beban administrasi dan memungkinkan fokus pada tugas strategi tujuan perusahaan. Selanjutnya, adaptasi terhadap perubahan, di mana MSDM memungkinkan organisasi untuk lebih fleksibel atau lebih respon terhadap perubahan zaman, karena terhadap perubahan zaman tentu digital akan terus berkembang. Apabila tidak mengikuti perkembangan zaman, tentunya manajemen sumber daya manusia akan tertinggal, dan juga organisasi dapat dengan cepat menyesuaikan strategi dan kebutuhan bisnis yang diperlukan. Selanjutnya, transformasi digital. Manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam strategi perusahaan dalam konteks perencanaan dan pengembangan bisnis di era digitalisasi, di mana EA juga memainkan peran. EA juga bisa membantu transformasi yang berbasis digital, karena EA merupakan teknologi yang bisa membantu. Selanjutnya, adanya peningkatan kompetensi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia juga diperlukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan kemajuan artificial intelligence atau EA, di mana sumber daya manusia harus mampu meningkatkan kompetensinya dalam menggunakan teknologi seperti sistem internet dan dapat membantu beradaptasi dengan EA. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Integrasi EA dalam manajemen sumber daya manusia bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan agar perusahaan tetap bersaing. Tapi manajemen EA ini tidak bisa digantikan oleh manajemen sumber daya manusia, karena manajemen sumber daya manusia itu sangat penting dan tidak bisa digantikan oleh EA. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.